suatu daerah Jakarta Selatan, ada sekte yang ketuanya tinggal di rumah itu. Ternyata mereka nyembah iblis, dan hampir tiap hari anggotanya tiap malam ke sana, dan tiap minggu mereka ngelakuin ritual besar. Nah, salah satu anggotanya ada yang jadi korban gara-gara anaknya hampir jadi tumbal. Nah, ternyata sekte itu gak cuma ngaruh ke anggota atau mantan anggotanya aja, tapi sekte ini ngasih efek negatif juga ke tetangga sekitarnya. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Dimas. Dia seorang guru muda sekitar 29 tahunan, dan rumahnya Dimas ini persis di samping tempat sekte itu, bener-bener dempet banget. Nah, Dimas ini di saat itu baru banget nikah. Kejadiannya sekitar 1 tahunan yang lalu, istrinya seorang guru juga. Karena mereka baru nikah, makanya si Dimas pindah ke rumah ini, yang di samping sekte ini. Yang mana rumahnya si Dimas ini sebenarnya emang rumah yang gak ditempatin punya orang tuanya Dimas, makanya mereka pindahlah ke situ. Si suami istri yang baru ini, dan Dimas udah tahu rumahnya kayak gimana, karena Dimas sering beresin dan main ke rumah situ. Nah, kondisinya dia tuh sebenarnya antara tahu gak tahu tentang si sekte yang ada di sebelah rumahnya dia. Dia ngelihatnya emang rada-rada aneh, karena tiap malam rame rumahnya, tapi dia ngerasa lebih kebodoh amatan lah. Dia ngelihat tetangga-tetangga di sekitar juga gak terlalu ngegubris si rumah sekte ini. Jadi ya udah aja selama gak ganggu dia gak akan ambil pusing. Semakin ngeliat tuh, setiap malam tetangganya kayak selalu ada acara gitu kan. Sebenarnya gak keganggu banget sih, tapi kadang males juga kalau misalkan sampai berisik banget gitu. Nah, yang bikin Dimas jengkel itu, setiap Dimas berangkat ke sekolah tiap pagi, karena dia ngajar, Dimas tuh ngeliat di depan rumahnya dia banyak belatung, belatungnya belatung hitam besar-besar gitu, dan banyak banget. Nah, istrinya Dimas tuh suka main tanaman, jadi tanaman dia juga kena. Dan itu kejadiannya sering banget. Kadang juga di depan rumahnya Dimas ini gak cuma ada belatung hitam, tapi ada juga kelaban, banyak tiba-tiba muncul cacing. Pokoknya banyak banget hewan-hewan yang jorok dan bikin geling. Tapi yang paling sering tuh si belatung hitam itu, yang besar-besar banget, dan banyak. Dimas asumsi kalau hewan-hewan ini munculnya dari rumah sebelahnya dia. Karena hewan-hewan ini munculnya kayak deket sama area antara rumah dia dan rumah si sekte ini. Jadi asumsi dia kayak gitu. Dimas coba tegur ke sebelah, ke rumah sebelah. Malah dia diomelin balik, ya mas rumahnya emang jorok kali. Makanya banyak muncul hewan kayak gitu, diomelin sama orang yang emang kerja di situ. Salah satu anggota sektenya juga. Padahal Dimas sama istrinya emang orangnya rapi dan bersih banget. Emang suka beres-beres, suka main tanaman. Pokoknya apik lah, dan baru pindah juga kan, gak mungkin kotor. Karena emang Dimas juga gak berani ram gitu kan orangnya. Takutnya dia juga kenapa-napa, gak ditegur lagi tuh sama Dimas. Ya udah beresin aja deh rumahnya, masih daerah luar rumah ini, bukan di dalam rumah. Sebulan 2 bulan jalan, tiba-tiba istrinya Dimas ini alhamdulillah hamil. Tapi setelah hamil, kondisi istrinya Dimas tuh lemah, dia hamilnya berat banget, bangun tuh pusing, jalan sempoyongan banget. Pokoknya bener-bener parah deh, padahal baru beberapa bulan hamil, belum hamil tua. Istrinya Dimas ini, sebut aja namanya Rika, itu dibawa ke dokter. Kata dokter, kekurangan darah, gampang capek. Udah tuh gara-gara dokter bilang kayak gitu, disuruhlah sama Dimas buat istrinya ini cuti aja, karena emang istrinya juga guru, Dimas yang kerja. Istrinya, Dimas disuruhlah buat tinggal di rumah orang tuanya Dimas, di rumah mertua istrinya ini, biar ada yang jagain pas Dimas lagi kerja. Panah rumahnya gak jauh dari situ, tapi untungnya rumah orang tuanya dekat dari situ, jadi kayak jalan kaki pun nyampe. Pas Rika ini tinggal di rumah mertuanya, ada tetangga mertuanya Rika datang ke rumah. Yang mana itu adalah, sebut aja Mawati. Mawati ini emang orang asli daerah sana, udah tua juga, dan Mawati ini terkenal dukun beranak di situ. Cuman udah gak praktek lagi. Pas Mawati ini ngobrol, datang ke rumah orang tuanya Dimas, dikasih taulah sama Mawati ini mantu lu hamilnya gak sehat. Tuh agak mau nuduh ya, tapi kayaknya ada yang ngirimin sesuatu ke mantu lu, rumah lu yang ditempatin anak lu juga angker, katanya gitu. Terus gimana? Kata Rika dan keluarganya, si Rika jangan tinggal di rumah lu dulu deh, rumah di sana yang angker itu. Akhirnya diikutin aja, Rika tinggal di rumah ibunya Rika, rumah mertuanya si Dimas, dan emang agak jauh dari situ, bukan di daerah Jakarta Selatan itu.
Jakarta Selatan lain cuman ya harus naik mobil ham. Dan bener, setelah Rika tinggal di rumah orang tuanya, Rika sehat lagi. Bahkan yang tadinya udah ngajuin rutin buat gak jadi ngajar dulu di sekolah, udah kuat, dan dia merasa bisa ngajar lagi. Walaupun tetap tinggal di rumah orang tuanya, biar tetap sehat, di suatu waktu, Dimas balik ke rumah, mau ngambil barang. Dimas juga bolak-balik itu ke rumah, biar beresin rumah juga, ngambil-ngambil barang yang diperluin. Nah di suatu waktu itu, Dimas tuh balik ke rumah sendiri. Dia mau ngambil barang gitu, tapi dia tidur dulu di rumah. Nah tengah malam dia lagi tidur, tiba-tiba Dimas ini kebangun, gara-gara dia nyium, di kamarnya bau banget bangke. Dan baunya tuh nyengat banget, kayak nempel di kasurnya gitu. Dia kebangun, dia buka selimut, dia cari-cari di sekitar kasurnya, gak ada apa-apa, gak ada barang apapun. Tapi baunya masih ada. Dia coba semprotlah pakai pewangi kasurnya ini. Semprot, 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 tapi gak hilang-hilang juga baunya. Saking nyengatnya banget si bau bangke ini, di malam itu, diteleponlah ke Mawati. Kira-kira gimana? Untungnya dia angkat dan Mawati bilang, coba deh siapin air putih segelas, terus bacain Yasin, terus nanti airnya yang udah didoain itu, cipratin ke kasur bekas bini lu tidur, yang mana kasur yang sama-sama Dimas juga, karena katanya kepercayaannya kayak gitu, ya udah dilakuin sama Dimas, udah dibacain Yasin. Dicipratin airnya dikit ke kasurnya, dan ya ternyata baunya belum terlalu hilang, gara-gara kayak gitu, karena udah capek juga tengah malam. Dimas akhirnya tidur di ruang tengah, di sofa. Di tengah Dimas lagi tidur, dan badannya gerak gitu. Tangannya Dimas jatuh ke bawah, nah tangannya nyentuh sesuatu, bukan lantai, tapi kayak kain gitu. Padahal di bawah sofa dia gak ada karpet. Kaget dong dia kayak nyentuh sesuatu. Terbangun lagi tuh Dimas, pas dilihat, ternyata yang di bawah sofa Dimas itu adalah pocong. Dia kaget, langsung keluar rumah. Dia lari gedor-gedor ke rumah orang tuanya, yang emang gak jauh dari situ, karena dia udah takut banget. Tiba-tiba ada pocong di rumahnya. Setelah kejadian itu, coba ditanyalah ke tetangga sekitar, dan ternyata emang bener tetangga yang lain di sekitar rumahnya Dimas itu juga ngerasa ada gangguan juga. Gak sampai separah Dimas sih, sampai ada sosok si pocong ini dalam rumahnya. Tapi ada juga yang muncul belatung di kamar mandinya, ada juga yang di halaman, ada juga yang di halaman belakang itu bau bangke, tapi dicari-cari gak ada. Akhirnya udah tuh gara-gara kejadian itu, dan emang Dimas juga takut sama si persekten ini. Dia pergilah dari rumah itu. Dia pindah ke rumah lain, yang emang agak jauh dari situ, sampai akhirnya, sekte ini udah gak di rumah itu lagi. Disuruh pindah sama warga, karena mungkin udah terlalu parah gitu gangguannya. Barulah Dimas balik lagi ke rumahnya dia, dan sebelum dia balik ke rumah itu lagi, sempatlah rumah itu diadain pengajian dulu, baru ditempatin lagi, dan akhirnya rumah yang jadi tempat si rumah sekte itu udah gak pernah ditempatin lagi.